Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel kesayangan kalian. Dimana lagi kalau bukan di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga paket datanya masih terisi agar kalian bisa nonton video admin sampai selesai. Pada video kali ini, admin akan membahas manhwa baru yang berjudul In the Night Consumed by Blade. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Simak baik-baik video ini. Sebelum masuk ke pembahasan, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua untuk menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada awal mula cerita ini, kita diperlihatkan sebuah tempat yang disebut dengan Pavilion Demon Sage. Di sana adalah markas dari salah satu pendekar yang bergelar Poison Demon. Seorang murid dari pendekar itu bernama Jin Sohan. Dia meminta izin kepada masternya untuk segera pergi dan kembali ke tempat tinggalnya. Sang master menegaskan, sudah 10 tahun dia berada di sana dan berlatih. Kemungkinan tempat tinggal dari muridnya itu sudah tidak ada lagi alias sudah dimusnahkan oleh musuh. Akan tetapi, Sohan tetap bersikeras untuk kembali ke klannya karena klan tempat tinggalnya itu telah menerima Sohan sejak dia menjadi anak yatim piatu dan dibesarkan di sana selama 14 tahun lamanya. Jika sesuatu yang buruk terjadi di sana, maka aku akan membalaskan dendam atas kejahatan tersebut, ucapnya. Sang master memperingatkan bahwa ilmu bela diri yang dikuasai oleh Jin Sohan masih belum sempurna. Meski begitu, apa kau yakin akan tetap pergi membalas dendam? Tanya sang master. Ya, Sohan tetap ingin melakukannya meskipun ilmu bela dirinya masih belum sempurna. Namun sebagai murid dari sang Poison Demon dan Raja Obat, Sohan tidak akan takut pada siapapun, ucapnya. Mau bagaimana lagi, karena sang murid sudah tak dapat ditahan-tahan oleh mereka. Masternya pun kemudian mengizinkannya dan memberikan Sohan sepasang pedang. Pedang itu adalah pedang kembar sang rembulan yang digunakan oleh sang master. Selain pedang itu, Master Raja Obat juga selaku masternya memberikan kipas yang merupakan senjata miliknya. Kedua masternya memperingatkan sang murid bahwa Murim adalah dunia yang sangat berbahaya. Tempat di mana kau dapat dibunuh kapan saja. Bahkan jika kau memiliki kekuatan, ucap mereka. Sang master pun harus merelakan murid mereka pergi dan berharap di masa depan mereka mendengar nama murid mereka itu menjadi terkenal di dunia Murim nantinya. Jin Sohan pun sangat berterima kasih kepada kedua masternya tersebut atas segala yang telah mereka berikan kepadanya. Sejak saat itu, perjalanan Jin Sohan untuk menaklukkan dunia Murim pun dimulai. Dia kembali ke daerah tempat tinggalnya dulu, karena di daerah itulah klan Sword Dance tempat dia dibesarkan berada. Dia masuk ke sebuah rumah tempat tinggalnya dulu, dan teringat kembali akan bayangan-bayangan masa lalunya di sana. Jin Sohan bertanya-tanya di dalam hatinya, kemana kalian semua? Apakah mereka selamat dan masih hidup saat ini? Bahkan area di sekitar sana telah berubah sejak terakhir dia berada di tempat itu. Dia kemudian pergi ke sebuah tempat yang ada di sana untuk memulai pencariannya. Di sana dia melihat suasana dan bangunan yang masih sama dengan waktu dulu. Saat Sohan masuk ke sana, para pengunjung di tempat itu pun melihat kepada Jin Sohan dengan sinisnya. Dia kemudian duduk dan mengamati sekelilingnya. Sudah kuduga, suasana barbar di sini masih sama dengan seperti dulu, ucapnya. Pelayan kemudian datang dan menanyakan pesanannya. Secara mengejutkan Sohan mengenal pria itu. Ya, pelayan itu bernama Dogon. Akan tetapi, pria itu sudah tidak mengenali Sohan yang telah beranjak dewasa. Sohan pun memesan makanan dan sang pelayan menyangka kalau dilihat dari pakaian Sohan dia adalah orang yang berasal dari luar. Sehingga kemungkinan akan terjadi perkelahian di sana. Hei kau,
Tidak hanya pakaianmu, bahkan sarung pedangmu pun berwarna hitam. Apa tujuanmu berada di sini dan berpenampilan seperti itu? Tanya sekelompok orang dari pojok restoran itu. Rupanya warna hitam di sana melambangkan tantangan untuk bertarung. Namun Sohan tak terpancing. Dia hanya berkata kalau dirinya hanya memiliki satu pakaian itu saja. Mendengar perkataan dari Sohan, mereka pun langsung naik darah. Dasar bajingan sombong, beraninya kau berbicara tanpa melihat ke arah sini, ucap mereka. Sohan kemudian berkata kalau dirinya datang ke tempat itu karena wilayah tersebut adalah kampung halamannya, ucap Sohan. Akan tetapi pria itu merasa bahwa dirinya tidak mengingat ada orang seperti Jin Sohan berada di daerah tersebut. Sohan mengaku kalau dia tinggal tepat di seberang resto tersebut. Mereka kemudian menghina Jin Sohan yang berlagak sombong, namun ternyata berasal dari sebuah rumah bordil. Sekarang mungkin di seberang sana adalah rumah bordil, namun dulu di sana adalah tempat klan Moonsword Dance tinggal, ucapnya. Oh, jadi kau membicarakan tentang grup penari wanita itu? Tanya pria tersebut. Bukan grup penari wanita, tapi adalah grup Moonsword Dance, ucap Jin Sohan dengan tegasnya. Mereka kemudian menghina keluarga Jin Sohan dengan menyebut bahwa klan itu sama saja dengan grup penari wanita, alias wanita penghibur lelaki hidung belang. Aku tahu banyak tentang mereka, ucap pria yang menghina keluarga Sohan. Sohan kemudian mengajaknya untuk bicara karena dia ingin mencari tahu informasi tentang klan keluarganya itu. Pria tua itu meletakkan pedangnya di sana dengan tegasnya. Akan tetapi Sohan sama sekali tidak gentar dengan hal itu. Pria itu pun bingung kenapa pemuda yang ada di hadapannya saat ini tidak gentar sama sekali. Apakah dia memiliki orang yang hebat dan kuat di belakangnya? Tanya pria itu di dalam hati. Hei bocah, kau berasal dari perguruan mana? Kau terlihat seperti seorang murid dari sebuah sekte terkenal, tanya pria itu. Akan tetapi Sohan mengatakan bahwa dia tidak berasal dari sekte manapun dan tak ada hubungannya dengan sekte manapun di dunia murim, ucapnya. Mendengar jawaban itu, pria itu pun kemudian tertawa karena dia yakin seorang yang ada di hadapannya saat ini hanyalah petualang biasa. Sohan kemudian bertanya tentang informasi mengenai grup Sword Dance. Grup Sword Dance, sudah lama aku tak mendengar nama itu. Apa kau juga tahu tentang sekte Ash Blood? Tanya pria itu. Tentu saja Sohan mengetahui sekte tersebut. Sekte Ash Blood adalah salah satu sekte jahat yang beroperasi di wilayah tersebut. 10 tahun yang lalu, sekte Ash Blood meminta grup Sword Dance untuk menghibur sekte mereka karena grup tersebut terkenal dengan wanita-wanita yang cantik. Meski grup Sword Dance telah bersusah payah menolak dan melawan mereka, namun sekte Ash Blood tetap keras dan mengarang sebuah cerita untuk menyerang grup Sword Dance. Mereka meracuni bawahan mereka sendiri dan memfitnah grup Sword Dance yang melakukannya. Pertempuran pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Pada akhirnya, grup Sword Dance pun runtuh. Kemungkinan ada beberapa orang wanita di grup Sword Dance yang masih hidup kala itu. Namun ketua sekte Ash Blood mengambil mereka untuk dimanfaatkan. Hingga saat ini tidak diketahui apakah mereka anggota dari Sword Dance masih hidup. Mendengar cerita tersebut, Jin Sohan sangat marah dan mengeluarkan aura-aura dari dalam tubuhnya. Seketika itu juga, pria itu pun terkejut dan agak ketakutan melihat perubahan yang terjadi pada pemuda di hadapannya. Saat pria itu ingin pergi dan menjauhi Sohan, Sohan kemudian meminta untuk menunggu sebentar. Dia bertanya, apakah kau berasal dari sekte Ash Blood? Tanya Sohan. Mendengar pertanyaan dari Sohan, mereka pun sangat terkejut. Dengan rasa takut, pria itu menyebut bahwa mereka tidak terikat dengan sekte Ash Blood. Namun kedua rekannya malah berkata, "Hai, apa yang kau sedang bicarakan? Bukankah kita ini anggota dari sekte Ash Blood?" Dengan cepat dia meminta agar rekan-rekannya itu diam. Namun rekannya sama sekali tidak mendengarkan nasihat darinya. Dia malah menambahkan informasi tentang grup Sword Dance. Apakah kau tahu tentang Do Hyang? Tanya Sohan kepada mereka.
"Tutup mulutmu, hei," ucap pria yang sudah merasakan aura mengerikan dari Jin Sohan. Namun mereka berdua tak mendengarkannya. Dia menyebut bahwa Du yang dulu tidak tewas dalam pertempuran karena sedang menjalankan misi. Sehingga saat dia kembali, dia pun disekap oleh mereka di suatu tempat yang sunyi. Pria berbaju merah kemudian makin tegas meminta agar rekan-rekan mereka segera menutup mulut mereka. "Diamlah kalian berdua, akan kubicarakan ini nanti. Pertama-tama kita harus segera pergi dari sini," ucapnya. Jin Sohan kemudian berkata sembari menuang minumannya ke dalam gelasnya. Du Hyang memang wanita yang cantik. Nampak aura-aura merah menyelimuti tubuh Jin Sohan. Dua orang dari sekte Es Blood masih berbicara tentang Du Hyang yang mereka gauli di waktu dulu. Tetes demi tetesan air masuk ke dalam gelas. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dengan cepat ke arah kedua pria itu di sana. Seketika itu juga dua orang dari sekte Es Blood itu langsung tewas seketika hanya dengan menggunakan sumpit saja. Sungguh kekuatan dan kekejaman yang mengerikan diperlihatkan oleh Jin Sohan. Tinggal satu orang sekte Es Blood di sana yang menunjukkan wajah ketakutannya. Namun siapa sangka dan tak terasa sama sekali, sebuah pedang sudah menembus perutnya di sana. Ketiga orang dari sekte Es Blood sudah dibunuh oleh Jin Sohan. "Sekte bajingan, lihat saja, aku akan menghancurkan kalian, dasar sialan," ucap Sohan dengan tatapan yang mengerikan. Melihat tiga orang dari sekte Es Blood telah tewas di kedainya, Dogon merasa sangat cemas dan khawatir. Bahkan tiga orang dari sekte Es Blood itu mati tanpa bisa melakukan perlawanan sama sekali. Pada awalnya, Dogon mengira pemuda pendatang itu yang akan dihajar oleh sekte Es Blood. Pelayan itu kemudian panik saat Sohan memanggil namanya. Ternyata Sohan tak bermaksud jahat terhadapnya. Dia bertanya baik-baik kepada pelayan itu. "Apakah kau sudah tidak mengenaliku lagi?" tanya Sohan. Dogon kemudian memandang dengan cermat wajah dari Sohan dan dia pun teringat dengan seorang bocah yang ia kenal di waktu dulu. "Apakah kau itu, Mong?" "Ya, benar. Aku dipanggil itu ketika aku masih menjadi bocah," ucap Sohan. "Kau, kemana saja kau selama ini? Kami mengira kau sudah mati," ucap Dogon. Jin Sohan kemudian menceritakan, di waktu dulu dia menderita sampai hampir mati di hari di mana racun mereka tak bekerja. Namun anehnya, aku diculik oleh dua orang master bela diri dan menjalani banyak percobaan. Dan aku bisa kembali ke sini dengan damai," ucap Sohan. Dogon sangat senang melihat Sohan masih hidup. Dan di waktu dulu, para anggota Sword Dance mencari Jin Sohan yang tiba-tiba menghilang waktu itu. Bahkan mereka mencari ke seluruh penjuru daerah. Mendengar cerita itu membuat Sohan merasa sedih. Dan dia sungguh ingin membalaskan dendam terhadap sekte yang telah menghancurkan klan yang sudah membesarkannya. Sohan kemudian meninggalkan sejumlah uang untuk membayar makanan dan juga biaya pembersihan mayat dari anggota sekte Blood yang sudah ia bunuh tadi. Dogon kemudian bertanya kemana Sohan akan pergi selanjutnya. Ternyata dia berencana untuk pergi ke Wolya. Tentu saja hal itu membuat Dogon terkejut karena tempat itu adalah milik dari sekte Es Blood. Dogon mencoba melarang Sohan untuk pergi ke sana karena tak ada seorang pun yang berani melawan mereka. Namun Jin Sohan meyakinkan Dogon agar dia tidak usah khawatir dan dirinya akan segera kembali dan akan menunjukkan tarian Sword Dance yang pernah mereka pelajari waktu dulu. "Ya, cepatlah kembali. Aku akan selalu berada di sini," ucap Dogon. Singkat cerita, Jin Sohan sudah berada di depan tempat hiburan malam milik sekte Es Blood itu. Dia kemudian bertanya kepada dua orang penjaga di sana tentang wanita yang bernama Chuol, Yeran, dan Yunhee. Namun kedua penjaga itu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari wanita yang disebutkan oleh Sohan. Sohan kemudian masuk dan akan mencari wanita lain saja, ucapnya. Di dalam gedung itu, orang-orang memainkan musik dan para wanita menari untuk menghibur para pengunjung yang datang. Nampak di sana memperlihatkan dua orang wanita cantik yang sedang menari dengan lihainya. Melihat tarian itu, Jin Sohan mulai emosi.
Apakah mereka mencoba untuk meniru gerakan dari SWAT Dance Group? Tanya Sohan di dalam hatinya. Sohan kemudian memandang ke salah seorang yang ada di atas sana. Rupanya di atas sana adalah pemilik tempat itu berada. Ya, pria itu adalah pemilik tempat hiburan tersebut dan merupakan anggota dari sekte Es Blood. Pelayan di sana langsung panik dan berkata, "Tuan, Anda harus berhati-hati dengan pandangan Anda. Karena jikalau ada seseorang yang memandang kepada Tuan kami dengan tatapan yang tajam, maka dia akan terkena masalah," ucap pelayan itu. Bukannya mendengarkan nasihat dari sang pelayan, Sohan malah berjalan menuju tempat di mana pemilik walia itu berada. Akan tetapi dia dihadang oleh penjaga yang ada di sana dan berkata kalau bosnya tidak bisa ditemui begitu saja tanpa membuat janji sebelumnya. Salah satu eksekutif kemudian datang dan menemui Sohan, lalu kemudian menyuruh Sohan untuk segera pulang. Akan tetapi, Jin Sohan tetap memaksa untuk bisa bertemu dengan master mereka. Dari atas sana, master mereka kemudian meminta agar bawahannya membawa Sohan ke ruangannya. Singkat cerita, eksekutif yang bernama Sahyok telah membawa Sohan ke ruangan masternya. Nampak di sana Master Walia sudah menunggu dengan menyiapkan beberapa hidangan makanan dan minuman. Tanpa dipersilahkan, Sohan kemudian duduk dengan lancangnya. Melihat keberanian pemuda yang ada di hadapannya, Master Walia meyakini bahwa Sohan berasal dari perguruan yang terkenal. Master Walia mengajak Sohan untuk minum terlebih dahulu dan berbicara baik-baik tentang apa maksud dan tujuan Sohan datang menemuinya. Ternyata Master Walia telah meracuni minuman yang diberikan kepada Jin Sohan. Lihatlah bagaimana tubuh Sohan merasakan racun itu mulai bereaksi. "Bagaimana? Apakah kau suka rasanya?" tanya Master Walia kepada Sohan. Sohan hanya tersenyum dan berkata, "Rasanya memang enak." Bahkan dia malah meminum 1 gelas lagi dari minuman beracun itu. "Aku datang ke sini untuk berbisnis denganmu," ucap Sohan. "Bocah yang sombong, kau sebentar lagi akan mati," ucap Master di dalam hatinya. "Biar ku beritahu satu hal, kau berani meracuni minumannya kan?" tanya Sohan dengan tatapan yang tajam. Seketika itu juga Master Walia langsung tertawa. Dia kemudian menyuruh para wanita untuk segera keluar dari ruangannya. "Tolong mengertilah, karena ada orang asing yang datang menemuiku. Jadi untuk berjaga-jaga, aku memberikanmu racun dan aku akan memberikanmu penawarnya jika kau bersikap baik denganku," ucap Master Walia. Jin Sohan dengan tegas mengatakan bahwa dia tak butuh penawar racun itu. "Baiklah kalau begitu, sekarang adalah giliranku," ucap Sohan. Secara mengejutkan, para penjaga yang ada di luar mulai berjatuhan. Tentu saja hal itu mengejutkan Master Walia dan juga eksekutifnya. Sahyok juga bahkan terkena sesuatu di dalam tubuhnya. Benar saja, ternyata dia juga telah terkena racun entah dari mana asalnya. Master Walia pun terkejut kenapa mereka terkena racun, padahal yang diberi racun adalah orang yang datang menemui mereka itu di sana. Dalam sekejap, Master Walia juga telah jatuh akibat racun dari Sohan. Dia kemudian membuka kipasnya dan berkata, "Akulah yang memberikan kalian racun. Tolong kalian harus mengerti dengan situasi ini. Karena aku bertemu dengan orang asing, jadi aku sedikit berjaga-jaga," ucapnya membalas ucapan dari Master Walia sebelumnya. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah pembicaraan yang akan terjadi di antara mereka? Sepertinya akan ada pertarungan dan kekejaman dari seorang Jin Sohan nantinya. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Apakah layak untuk kita lanjutkan atau kita skip saja cerita ini? Silahkan kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.